intinya adalah kami dari pelapor dalam hal ini meminta dari pihak jaksa penuntut umum agar dengan segera melimpahkan berkas perkara ini untuk segera dipersidangkan. Ya, jadi kenapa kami minta seperti itu? Ya, ini bukan hanya untuk kepentingan kami sebagai penasihat hukum pelapor ya, tetapi juga terhadap tersangka NM dan IM seperti itu. Dan kemudian kami juga dalam hal ini meminta karena hak kami juga ada terhadap berkas dakwaan lengkap ya, khususnya terkait hasil lab forensik yang dilakukan oleh Dircyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Yang lain? Jadi kedatangan berkas dakwaan lengkap ya, khususnya terkait hasil lab forensik yang dilakukan oleh Dircyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Yang lain? Jadi kedatangan kami bahwa seperti apa disampaikan oleh Adinda Julianus bahwa ini supaya ada kepastian hukum lah, baik untuk pelapor maupun sebagai terlapor. Jadi tidak ada gonjang-ganjing permasalahan, siapa yang salah siapa yang benar, mari kita buktikan di persidangan. Jadi saat ini kan maju masyarakat, ada lagi PH-PH yang dukun hukum saya katakan. Kenapa? Karena membahas bukan berdasarkan undang-undang, tapi penerawangan. Jadi ada dukun hukum, ada yang ngaku-ngaku ahli hukum. Jadi kami perlu tegaskan, mari kita buktikan di proses persidangan apakah benar atau tidak unsur pemerasan dan kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada abang anda kami, Riki Stoang, yang telah memberikan edukasi yang begitu baik kepada masyarakat. Inilah kalau pembahasan sesuai dengan hukum, bukan berdasarkan dukun hukum. Banyak yang menjadi dukun hukum saat ini. Kita jangan disampaikan. Ya, saya tambahkan sedikit ya, bahwa kita perlu melihat keuangan supaya mengetahui bahwa cerita yang sebenarnya itu yang dakwah itu sama nggak dengan cerita yang sebenarnya. Dan juga terkait dengan prestasi yang ada di Jakarta Selatan. Ya, itu terkait bahwa di awalnya ada pemerasan 4M, ya, itu kena pasal. Ya, pemerasan 4M ini diserahkan kepada pihak developer, ya, yang menjual rumah, dikasih juga ke sana menjadi TPPU, ya, menjadi kena pasal juga, kena pasal pemerasan, kena pasal TPPU, ya. Setelah terjadi TPPU kena pasal, uang yang di developer kan disita, ya. Setelah disita, ya, yang ujung-ujungnya bahwa si developer ini menagih kembali kepada kita supaya dibayar sehingga dimajukan gugatan prestasinya. Jadi kita mau jelas apakah uang perjalanan uang ini semua lengkap, jangan sampai perjalanan uang ini tidak ada sehingga nanti uang prestasinya jadi masalah. Ya, jadi ini fakta sebenarnya harus diungkapkan dalam dakwaan supaya nanti jelas, supaya juga kita juga dalam persidangan prestasi sudah jelas semua. Ya, itu tujuan kita. Jangan sampai itu hilang dari dakwaan sehingga menjadi masalah buat kami. Fakta sebenarnya dihilangkan tapi nggak mau, ya. Itu tujuan kami yang utama, ya. Oke, mulai. Jadi pada tambahkan sedikit, tujuan kami datang ke sini pertama pengen tahu perkembangan kasus ini sampai sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ditetapkan jadwal sidang, sehingga kami tahu kepada yang bersangkutan, katakanlah kita menjauh supaya nanti beliau juga dengan diadakan sidang lebih cepat supaya ada kepastian hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan kami ke sini juga kalau nanti dakwaan sudah dibuat, setidak-tidaknya kami lebih tahu lebih dulu. Itu mungkin tambahan kami. Nah, apa karena prestasi ini kasus ini jadi tertunda bagaimana? Oh tidak. Jadi gugatan wan prestasi ini kan sebenarnya berbicara soal formil ya. Tetapi kalau persoalan laporan klien kami ini kan sudah diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya ada pihak penyidik dan pihak jaksa kan sudah meneliti berkas-berkas itu. Nggak ada di situ perjanjian
jaksa penuntut umum menetapkan dulu P21 ya. Jadi kembali kepada seperti disampaikan oleh senior saya ya, kalau kami ini kan advokat bukan dukun hukum ya. Jadi kalau berbicara masalah hukum ada jurisprudensi, contoh ya, ada kalau nggak salah itu putusan Mahkamah Agung nomor 582 tahun 72 itu sering digunakan oleh majelis hakim tentang persoalan gugatan wan prestasi. Tapi kalau ada dukun-dukun hukum berbicara wan prestasi itu menghilangkan pasal 1243, menghilangkan 1238, menghilangkan 1320 unsurnya, ini dukun yang bukan advokat. Saya pikir demikian ya. Jadi nggak ada itu soal tuntutan ya. Tapi yang soal apa dalilnya hilang, tapi yang pasti adalah dengan P21 kami percaya bahwa prestasi itu tidak ada. Seperti itu. Lab forensik yang dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya, kita akan pelajari nanti, ya, khususnya terkait handphone milik inisial NM, IM, O dan S. Kami akan pelajari. Kami yakin dan percaya keterkaitan peristiwa ini ada dalam hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Kami yakin itu ada peristiwa-peristiwanya. Dan salah satunya petunjuk yang kami dapatkan adalah sejak rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada penamaan pasal, yaitu pasal 55 ya. Ya, kami lebih kepada soal ada unsur don plegen di situ. Ya, ada pengarah di situ. Ya, nggak mungkin loh jaksa penuntut umum berani menetapkan pasal 55 kalau tidak ada pengarah dalam persoalan peristiwa pidana ini. Seperti itu. Itu adalah pasal yang ini kan gini, jaksa kan punya kewenangan gitu ya, ketika menelaah mendalami ya dia meletakkan pasal itu, kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya kesertaan pihak lain seperti itu ya. Oke.